Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tutorial kali ini kita akan membahas terkait tentang rumus if di Microsoft Excel ya. Cuman untuk rumus if kali ini kita akan membuat rumus if bertingkat atau rumus if dengan beberapa kriteria. Bukan hanya satu, tapi nanti kita akan buat 4 kriteria ya untuk grade-nya sampai A sampai dengan D. Tapi teman-teman, kita juga akan contohkan terlebih dahulu untuk if tunggal. Jadi untuk if dengan satu kriteria seperti apa atau 2 kriteria nanti kita akan contohkan juga. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu sebelum kita lanjut teman-teman ya, dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Oke teman-teman, langsung saja ya ke caranya. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus menghafal terlebih dahulu rumus-rumus operatornya. Di sini ada rumus operator, ada sama dengan, kemudian ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ini biasa digunakan di rumus-rumus Excel, terutama rumus if ya teman-teman. Nah, cuman untuk rumus if sekarang kita hanya akan memakai beberapa saja. Di sini kita akan menggunakan operator sama dengan, kemudian lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Oke, langkah pertama kita akan mencari keterangan terlebih dahulu teman-teman. Untuk nilai grade ini A, B, C, D-nya nanti kita akan jelaskan di akhir ya, karena itu rumus puncaknya atau rumus if bertingkatnya. Nah, untuk keterangan ini kita menggunakan rumus if biasa. Jadi caranya adalah teman-teman ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan if, lalu kurung buka. Nah, logical testnya kita klik saja jumlah nilainya teman-teman. Ini jumlah nilai siswa ya. Nah, kemudian teman-teman kita akan mencari apa di sini? Kita akan mencari L ya teman-teman. Jadi artinya adalah jika H4 lebih besar dari 100, nah, koma, maka kita masukkan tanda ketik atau tanda petik 2. Jadi dia itu minta value if true. Jadi nilai jika benar. Nah, maka ketikkan saja L. Dan jika tidak, tanda kutip TL. Oke. Jadi jika H4 lebih besar dari 100, maka kasih nilai L. Dan jika tidak, maka TL. Nah, kenapa ini kita hanya TL saja? Karena dia sudah meminta value if false. Ini adalah rumus if tunggal teman-teman ya. Jadi mudah untuk rumus if tunggal. Kemudian teman-teman tinggal kurung tutup dan enter. Maka dia akan muncul keterangannya L teman-teman ya. Kemudian untuk ke bawahnya kita tinggal tarik saja. Oke, perhatikan rumusnya ya. Jika 4 lebih besar, ya kita gunakan operator yang lebih besar ya. Lebih besar dari 100, maka dia nilainya L, dan jika lebih kecil maka TL. Oke, di sini TL-nya 1 ya, 70 ya, karena 70 ini di sini kurang dari 100. Nah, maka dia akan TL. Oke, selanjutnya kita akan membuat si L-nya ini menjadi keterangan lulus ya, jadi L lulus dan TL nanti juga jadi tidak lulus. Nah, caranya adalah teman-teman sama ketikkan sama dengan, kemudian masukkan rumusnya if. Nah, karena kita di sini akan mencari nilai L dan TL, maka teman-teman untuk logical testnya klik pada bagian L. Oke. Nah, kemudian untuk operatornya kita gunakan yang sama dengan. Jadi jika J4 sama dengan tanda petik 2 L, teman-teman ya, kemudian tanda petik lagi koma. Nah, jika J4 sama dengan tanda petik L tanda petik, jadi setiap kita menuliskan kalimat di Excel itu harus menggunakan tanda petik ya. Nah, jika J4 sama dengan tanda petik L tanda petik, maka kita masukkan nilainya adalah lulus. Tanda petik 2, koma. Nah, value if false ini adalah jika nilainya tidak benar, maka kita ketikkan saja tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, maka dia secara otomatis untuk kelulusannya L menjadi lulus, dan kita ketika blok ke bawah TL-nya aja menjadi tidak lulus ya teman-teman. Nah, itu untuk rumus if dengan operator sama dengan. Jadi mudah aja sebenarnya ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai grade dari jumlah nilainya ini teman-teman. Jadi nanti untuk grade-nya ini A, kemudian ada B, kemudian ada C dan D. Oke.
caranya mudah aja teman-teman. Jadi ini kita menggunakan rumus bertingkat ya. Caranya sama dengan, kemudian teman-teman ketikkan saja if, kemudian untuk logical testnya kita klik pada bagian jumlah. Nah, untuk operatornya kita gunakan operator lebih besar atau sama dengan teman-teman. Oke, jadi ketikkan lebih besar sama dengan seperti ini. Nah, teman-teman tulis untuk rumusnya, kita akan mencari A dulu ya. 300 misal teman-teman, 300, maka tanda kutip, tanda petik 2 A, tanda kutip 2 koma. Artinya adalah jika H4 lebih besar atau sama dengan 300, maka dia nilainya A. Kemudian tulis lagi ketiknya, jika H4, kita bisa tulis manual ya kalau tertutup, jika H4 lebih besar atau sama dengan, tulis teman-teman untuk yang B 210 ya, 210, maka nilainya B seperti ini. Tanda kutip lagi, koma, kemudian teman-teman ketikkan lagi if-nya untuk C. Nah, jika kurung buka H4. Nah, jika H4 lebih besar atau sama dengan tanda petik 2, jika H4 lebih besar atau sama dengan 100 ya teman-teman, karena C ya, maka nilainya adalah C, tanda petik 2, kemudian tanda petik 2 lagi, dan jika tidak maka D, seperti ini. Oke, karena akhir ya, jadi langsung saja, dan teman-teman kurung tutup. Oke, kita akan coba baca dari awal ya. Di sini, jika H4 lebih besar atau sama dengan 300, maka berilah nilai A. Jika H4 lebih besar atau sama dengan 210, maka berilah nilai B. Jika H4 lebih besar atau sama dengan 100, maka berilah nilai C. Nah, kalau semisal tidak daripada ketiganya, maka berikan D. Kemudian tekan enter. Oke, oh iya teman-teman, untuk kurung tutupnya ya, jangan lupa di sini tadi saya kurang kurung tutupnya 3 karena kita buka kurungnya 3. Oke, tapi akan secara otomatis direvisi sama Excelnya. Oke, kita tarik ke bawah untuk mencari tahu nilai yang benar. Nah, A, C, B, D, B. Nah, ini yang D-nya 1 ya, yang tidak lulus karena nilainya di bawah 7, di bawah 100. Maka dia nilainya D. Oke, teman-teman. Mudah aja, ini rumusnya di atas atau bisa juga diklik 2 kali di sini. Nah, silahkan teman-teman yang mungkin ketinggalan diulang lagi videonya, barangkali penjelasannya terlalu cepat. Dan untuk teman-teman silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar berhasil tidaknya. Kalau berhasil tulis berhasil, kalau tidak silahkan di komen kenapa tidak berhasilnya. Dan patut diperhatikan juga untuk setiap Excel itu rumusnya ada yang menggunakan koma, ada yang titik koma ya. Kalau semisal teman-teman koma yang nggak bisa, coba pakai titik koma. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.